Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analogi Anies soal pemerintah kadang matikan kritik di tepis pro Jokowi. Bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan melontarkan pernyataan soal pemerintahan yang kerap mematikan kritik. Pernyataan Anies ini mendapat bantahan keras dari partai politik pendukung pemerintahan Jokowi. Anies awalnya bicara soal banyaknya gelombang penolakan terhadapnya. Normal, orang lain menolak. Apa sih yang disebut kecewa? Kecewa itu kalau tidak sesuai harapan. Kalau dia sesuai harapan, ya gak usah kecewa. Kita yang sudah belajar ilmu, kemudian ke sekolah, pendidikan, baca-baca sejarah, tidak ada dalam sejarah yang dalam gelanggang politik 100% sependapat. Kan gak ada. Coba kasih contoh 100% sependapat, kata Anies Baswedan saat ditanya soal penolakan terhadap dirinya. Anies lalu menceritakan pengalamannya ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dia mengaku sering mendapatkan kritik yang akhirnya dikritik tersebut harus dijawab satu persatu. Anies kemudian menyinggung pemerintah saat ini yang cenderung mematikan kritik tersebut. Dia mengaku heran lantaran kritik itu sesungguhnya edukasi publik, selama bukan hoak dan ujaran kebencian. Nah, kita kadang-kadang kalau di pemerintahan matiin tuh kritiknya. Tolong dong ditelepon, jangan kritik lagi nih sebentar. Itu sesungguhnya public education. Ada selamanya, selama faktual, selama tidak menyebarkan kebohongan dan kebencian. Gitu kira-kira, itu normal. Jadi misal ada sebagian yang merasa tidak setuju, gak apa. Toh ada yang setuju juga, jelas Anies Baswedan. Pernyataan inilah yang memantik sejumlah partai politik pendukung pemerintahan lalu bersuara, di mana pemerintahan Presiden Jokowi sebenarnya ini masih terbuka akan kritik dan faktanya masyarakat masih bisa memberikan kritik secara terbuka dan Pak Jokowi sendiri terbuka untuk itu. Secara umum pemerintahan masih memberi ruang yang luas untuk kritik. Kritik itu akan diterima pemerintah selama yang disampaikan bukanlah hoak atau ujaran kebencian. Selama memiliki dasar fakta, pemerintahan terbuka terhadap kritik. Tentu bukan untuk hoak dan ujaran kebencian, selama memiliki dasar fakta tidak masalah melontarkan kritik. Kalaupun ada yang mematikan kritik, itu merupakan pihak yang overprotektif terhadap pemerintah. Dan pihak-pihak itu bukan bagian dari pemerintah. Kalaupun ada yang mematikan kritik seperti yang disampaikan Pak Anies, itu hanya respon reaktif pihak tertentu yang overprotektif. Tapi itu tidak otomatis mewakili kebijakan pemerintah. Setiap pemerintah berjalan sesuai konstitusi dan undang-undang, masih menjamin masyarakat untuk memberikan kritik. Jadi mari kita jaga bersama sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Indonesia saat ini telah menjunjung tinggi semangat kebebasan berdemokrasi. Jadi jangan asal bicara, kita ini sudah terbuka demokrasi dan menjunjung semangat kebebasan berpendapat jika pemerintah mematikan kritik. Langkah Anies saat ini bisa terganjal sebab Anies sudah keliling Indonesia meskipun belum masuk masa kampanye. Kalaupun pemerintah mematikan kritik, tidak mungkin Pak Anies bisa keliling Indonesia walaupun belum masanya kampanye. Anies harus bisa menunjukkan bukti tuduhannya kepada pemerintah yang mematikan kritik. Pemerintah saat ini tidak anti kritik dan tidak anti beda pendapat. Bahkan hampir setiap hari dan setiap jam Presiden Joko Widodo dikritik dan dihujat. Semua warga negara bebas memberikan pendapat dan pemikiran baik lisan ataupun tulisan karena hal tersebut dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Terkait isi dan bahasan kritik kepada pemerintah atau lembaga negara menjadi tanggung jawab pribadi. Menurutnya tak ada kebijakan pemerintah saat ini yang membungkam mulut. Tidak ada kebijakan pemerintah yang restriktif dan membungkam mulut untuk hidup berdemokrasi. Gak ada itu yang anti kritik. Semua boleh dikritik. Bahkan Pak Jokowi dikritik habis santai saja kok. Anies harus membuktikan tuduhannya tersebut. Anies sebaiknya tak menggiring isu-isu yang bisa menimbulkan kejelekan kepada pemerintah Jokowi. Jadi sebaiknya Anies buktikan saja, tidak perlu playing victim. Sebaiknya jelaskan saja mana contohnya seperti apa. Jangan hanya menggiring isu-isu yang justru menimbulkan kejelekan-kejelekan yang tidak perlu. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.